Selamat sore, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sosioinformatik, teknologi dan kehidupan sosial. Kelompok kami beranggotakan Azwa Kesya Putri Lani, Dayu Setiah Putra, Heri Hermawan, Kezia, dan saya sendiri Muhammad Azmi Siregar. Apa itu sosial informatik? Secara sederhana, sosial informatik adalah bidang yang mempelajari hubungan timbal balik antara teknologi informasi dan kehidupan sosial manusia. Artinya, bidang ini tidak cuma bicara soal komputer, data, atau sistem digital, tapi juga bagaimana teknologi itu mempengaruhi cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup dalam masyarakat modern. Dalam pandangan sosial informatics, teknologi bukan sesuatu yang netral. Ia bisa membawa manfaat besar, tapi juga bisa menimbulkan tantangan sosial, seperti ketergantungan, penyalahgunaan data, atau bahkan perubahan nilai sosial di masyarakat. Misalnya, dulu kita berkomunikasi lewat surat atau telepon rumah, tapi sekarang semuanya bisa dilakukan lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Perubahan ini menunjukkan bagaimana teknologi membentuk cara berpikir dan berinteraksi manusia. Jadi, social informatics membantu kita memahami bagaimana dampak teknologi bisa berbeda tergantung pada konteks budaya, ekonomi, dan sosial pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Misalnya dalam dunia kerja, dulu banyak pekerjaan dilakukan secara manual, tapi sekarang sistem informasi sudah menggantikan banyak proses tersebut. Kita bisa lihat contohnya dalam pekerjaan administrasi, pemasaran digital, atau bahkan pendidikan yang menggunakan learning management system seperti Binus Maya. Teknologi membantu pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien. Tapi di sisi lain juga mengubah cara manusia berinteraksi di tempat kerja. Hubungan antara rekan kerja kini lebih banyak lewat platform digital dibandingkan tatap muka langsung. Hal yang sama juga terjadi di bidang ekonomi dan komunikasi, di mana media sosial dan e-commerce mengubah cara orang berbelanja, berpromosi, bahkan mencari pekerjaan. Jadi social informatics menekankan bahwa ketika teknologi berkembang, masyarakat pun harus beradaptasi. Kita tidak bisa hanya melihat teknologi dari sisi teknis, tapi juga harus memahami pengaruh sosial, budaya, dan perilaku pengguna agar perkembangan teknologi bisa membawa manfaat yang seimbang. Selanjutnya ada dari sisi sosial dan budaya. Social informatics menunjukkan bahwa teknologi informasi bisa membentuk pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Contohnya, di media sosial seperti Instagram dan TikTok membuat banyak orang berlomba menampilkan gaya hidup yang ideal, yang akhirnya akan mempengaruhi cara seseorang dalam melihat diri sendiri maupun orang lain. Fenomena ini membuktikan bahwa teknologi bukan hanya sebagai alat komunikasi, akan tetapi juga sebagai medium pembentuk identitas sosial. Selain itu, di bidang budaya banyak nilai tradisional yang mulai berubah karena adanya digitalisasi. Misalnya, interaksi antar anggota keluarga kini lebih banyak dilakukan melalui gawai dibandingkan melalui percakapan langsung. Di sisi lain, teknologi juga membawa dampak positif seperti kemudahan akses informasi dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, social informatics membantu kita berpikir kritis terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya sekedar mengikuti tren, tetapi juga memahami implikasi sosial lainnya. Intinya, teknologi dan budaya saling membentuk. Ketika teknologi berubah, cara manusia berpikir dan berperilaku akan ikut berubah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk bisa menyeimbangkan antara keduanya, agar teknologi benar-benar memberi nilai positif bagi kehidupan. Selanjutnya masuk ke bagian etika dan tantangan dalam social informatics. Social informatics juga menyoroti aspek etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Salah satu isu penting adalah privasi dan keamanan data. Banyak orang menggunakan media sosial tanpa menyadari bahwa data pribadi mereka bisa disalahgunakan oleh pihak lain.
Contohnya, informasi lokasi, kebiasaan belanja, atau preferensi bisa dianalisis untuk kepentingan iklan atau bahkan manipulasi opini publik. Disinilah social informatics berperan bukan hanya untuk memahami perilaku pengguna, tapi juga menekankan pentingnya etika digital dalam setiap penggunaan teknologi. Kita juga diingatkan agar tidak hanya fokus pada inovasi teknis, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial. Misalnya, pengembangan sistem kecerdasan buatan perlu dipikirkan apakah algoritma yang digunakan bersifat adil, tidak bias, dan menghormati hak manusia. Tantangan terbesar dari social informatics adalah menciptakan teknologi yang bermanfaat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, perkembangan digital tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia yang semakin terkoneksi. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa social informatics adalah bidang yang memandang teknologi dan masyarakat sebagai dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Teknologi bukan sekedar alat bantu, tetapi bagian penting dari ekosistem sosial yang membentuk cara manusia berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi. Dengan memahami social informatics, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi, serta lebih peka terhadap dampak sosial dan budaya yang muncul. Di dunia kerja modern, pemahaman tentang social informatics juga penting agar perusahaan dapat mengembangkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Jadi, intinya social informatics mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi manusia yang sadar akan nilai sosial di baliknya. Semoga penjelasan dari kami bisa memberi gambaran bahwa teknologi dan kemanusiaan harus berjalan beriringan agar menciptakan masa depan digital yang lebih etis dan berkelanjutan. Terima kasih.